Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 29 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu karang yang teguh. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar kami ditanam, bertumbuh di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Cornelia Ayorbaba. Kepada Saudari Lia, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 29 April 2026 berjudul Dasar yang Teguh. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan akan memiliki umat yang setia seperti baja, dengan iman yang teguh seperti batu granit. Mereka harus menjadi saksinya di dunia, alatnya untuk melakukan pekerjaan khusus yang mulia pada hari persiapannya. Para pendeta yang telah memberitakan kebenaran dengan penuh semangat dan kesungguhan mungkin murtad dan bergabung dengan barisan musuh kita. Tetapi, apakah hal itu menjadikan kebenaran Allah sebuah kebohongan? Rasul berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Iman dan perasaan manusia mungkin berubah, tetapi kebenaran Allah tidak pernah. Adalah sama pastinya bahwa kita memiliki kebenaran seperti halnya Allah hidup. Dan setan dengan segala seni dan kuasa jahatnya tidak dapat mengubah kebenaran Allah menjadi kebohongan. Sementara musuh besar itu akan berusaha sekuat tenaga untuk meniadakan firman Allah. Kebenaran harus tetap maju seperti pelita yang menyala. Tuhan telah memilih kita dan menjadikan kita sasaran belas kasihan-Nya yang ajaib. Haruskah kita terpesona oleh omongan orang murtad? Haruskah kita memilih berdiri bersama setan dan pasukannya? Haruskah kita bergabung dengan para pelanggar hukum Allah? Lebih baik biarlah doa kita, Tuhan, taruhlah permusuhan antara aku dan ular itu. Jika kita tidak bermusuhan dengan pekerjaan kegelapannya, belitan kuatnya akan melingkupi kita, dan sengatannya siap setiap saat menembus hati kita. Kita harus menganggapnya sebagai musuh yang mematikan. Kita harus menentangnya dalam nama Kristus. Pekerjaan kita tetap maju. Biarlah semua yang menyebut nama Kristus mengenakan perlengkapan senjata kebenaran. Waktunya telah tiba ketika kita harus mengetahui sendiri mengapa kita percaya sebagaimana kita percaya. Mari kita menimbun bagi diri kita suatu dasar yang baik untuk waktu yang akan datang. Supaya kita dapat memegang hidup yang kekal, kita harus bekerja bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan Tuhan yang bangkit. Apa yang akan kita lakukan dan berani kita lakukan demi Yesus? Terima kasih. Renungan pagi kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 175 paragraf 3.
Bagi mereka yang percaya, Kristus adalah dasar yang teguh. Di atas batu hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi dapat membangun. Batu ini cukup luas untuk semua dan cukup kuat untuk menopang beban seluruh dunia. Meski kemampuan Yesus untuk menjadi dasar yang kokoh bisa untuk seluruh dunia, tetapi hanya yang percaya yang menerimanya. Karenanya Roh Nubuat bertanya dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 61 paragraf 3. Pertanyaan yang harus muncul di benak kita masing-masing adalah, atas dasar apa saya membangun? Kita mempunyai hak istimewa untuk berjuang demi kehidupan abadi, dan yang paling penting adalah kita menggali lebih dalam, membuang semua sampah, dan membangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus Yesus. Dialah dasar yang teguh. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di dalam Dia saja keselamatan kita. Kita harus membangun di atas Yesus Kristus, yang adalah dasar yang teguh. Apakah yang kita bangun di atas Yesus? The Youth Instructor tanggal 16 Mei tahun 1901 paragraf 2 berkata, dalam membangun karakter kita harus membangun di atas Kristus. Dialah dasar yang teguh, landasan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Badai penggodaan dan cobaan tidak mampu menggoyahkan bangunan yang terpaku pada batu karang abadi. Yang kita bangun di atas Kristus adalah karakter kita. Roh Nubuat katakan kita harus membangun karakter kita di atas Yesus. Artinya, tidak ada dasar atau fondasi yang lain. Hanya satu dasar yang kokoh, yaitu Yesus. Dan inilah syarat untuk kita menjadi saksi Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 127 paragraf 2. Tuhan akan memiliki umat yang setia seperti baja, dengan iman yang teguh seperti batu granit. Mereka harus menjadi saksinya di dunia, alatnya untuk melakukan pekerjaan khusus yang mulia pada hari persiapannya. Satu-satunya cara agar kita menjadi teguh adalah dengan diletakkan di atas fondasi yang teguh. Kita harus dibangun di atas Yesus, maka keteguhan seperti batu granit, seperti baja menjadi bagian kita. Kita perlu keteguhan dalam Yesus. Karena Testimonies for the Church, volume 4, halaman 595 paragraf 3 berkata, tidak seorang pun dapat melayani Tuhan tanpa bersekutu melawan dirinya sendiri dengan orang-orang jahat dan malaikat-malaikat jahat. Roh-roh jahat akan mengincar setiap jiwa yang berusaha bergabung dengan barisan Kristus, karena setan ingin merebut kembali mangsa yang telah lepas dari genggamannya. Orang-orang jahat akan menyerahkan diri untuk mempercayai khayalan-khayalan yang kuat agar mereka dihukum. Orang-orang ini akan mengenakan jubah ketulusan dan menipu jika mungkin orang-orang pilihan. Inilah pentingnya kita menjadi teguh seperti batu granit, dan satu-satunya cara adalah dengan dibangun di atas Yesus, sang dasar yang teguh. Sebab musuh kita tidak hanya setan dan orang-orang jahat, tetapi diri sendiri pun musuh. Itu sebabnya diri perlu mati dan Yesus yang hidup. Yesus sang dasar yang teguh. Oleh sebab itu Roh Nubuat ingatkan kita dalam The Youth Instructor tanggal 16 Mei tahun 1901 paragraf 6. Menyetujui suatu kebenaran adalah satu hal, dan mempraktekannya adalah hal lain. Mengagumi kasih karunia Kristus adalah satu hal, dan menjadikan kasih karunia itu milik kita sendiri, mencerminkan dalam roh dan pribadi kemiripan dengan ilahi adalah hal lain. Banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah terus-menerus menjadi celaan baginya karena kehidupan mereka yang tidak dikuduskan. Nasihat yang baik sekali bagi kita semua. Sering kita merasa kalau sudah mengerti itu sudah cukup bagi kerohanian kita. Padahal mengetahui saja tidak cukup. Kita harus hidupkan kebenaran tersebut. Dan satu-satunya menghidupkan kebenaran adalah dengan menerima kasih karunia Kristus yang adalah rohnya Yesus. Sebab jika tidak, maka hidup kita menjadi celaan bagi Allah, karena hidup kita tidak dikuduskan, sebab hanya tahu kebenaran tapi tidak dihidupkan. Karenanya penting sekali untuk memiliki dasar yang teguh, yang adalah Yesus Kristus.
Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 127 paragraf 5. Waktunya telah tiba ketika kita harus mengetahui sendiri mengapa kita percaya sebagaimana kita percaya. Mari kita menimbun bagi diri kita suatu dasar yang baik untuk waktu yang akan datang, supaya kita dapat memegang hidup yang kekal. Kita harus bekerja bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan Tuhan yang bangkit. Apa yang akan kita lakukan dan berani kita lakukan demi Yesus? Apakah saudara tahu apa yang saudara percayai, atau hanya ikut-ikutan? Saudara harus tahu apa yang saudara percaya, maka saudara akan menimbun bagi saudara suatu dasar yang kuat bagi kehidupan kekal. Sebab dasar yang teguh itu adalah Yesus Kristus. Oleh kekuatan Yesuslah kita dapat bekerja bagi Dia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, agar kami memiliki Kristus sebagai dasar kami yang teguh, untuk membangun karakter kami, dan menjadi pekerjanya yang penuh kuasa. Dan itu adalah kebutuhan kami saat ini sebab waktunya semakin singkat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan memiliki rohnya Kristus, maka kami memahami apa yang kami percayai, dan menjadikan kebenaran itu menjadi bagian hidup kami. Kami hidupkan kebenaran yang kami ketahui, dan itulah wujud daripada kami menimbun dengan dasar yang teguh. Hingga pada akhirnya kami didapati kuat sampai pada akhir, dan pada saat Yesus datang kedua kali, kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.